Halo, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ekosistem, yaitu siklus biogeokimia. Nah, jadi apa sih siklus biogeokimia itu? Siklus biogeokimia adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali ke abiotik. Bio sendiri merujuk kepada organisme hidup, geo kepada bebatuan, tanah, udara, dan air dari bumi. Sedangkan kimia adalah komposisi kimia dari bumi dan pertukaran unsur-unsur di antara bahan-bahan dari kerak bumi. Fungsi siklus biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen abiotik maupun biotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Nah, yang pertama yaitu siklus karbon. Proses timbal balik fotosintesis dan respirasi seluler bertanggung jawab atas perubahan dan pergerakan utama karbon. Naik turunnya CO2 dan O2 atmosfer secara musiman disebabkan oleh penurunan aktivitas fotosintetik. Dalam skala global, kembalinya CO2 dan O2 ke atmosfer melalui respirasi hampir menyeimbangkan pengeluarannya melalui fotosintesis. Akan tetapi, pembakaran kayu dan bahan bakar fosil menambahkan lebih banyak lagi CO2 ke atmosfer. Sebagai akibatnya, jumlah CO2 di atmosfer meningkat. CO2 dan O2 atmosfer juga berpindah masuk ke dalam dan keluar sistem akuatik, di mana CO2 dan O2 terlibat dalam suatu keseimbangan dinamis dengan bentuk bahan anorganik lainnya. Selanjutnya, siklus air, atau yang biasa disebut siklus hidrologi, adalah siklus yang mengumpulkan, memurnikan, dan mendistribusikan pasokan air tetap bumi. Selain mengisi kembali persediaan air di daratan, air hujan juga menyebabkan erosi dan merupakan penyebab utama media untuk mengangkut nutrisi terlarut di dalam dan di antara ekosistem. Siklus ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu siklus air pendek, sedang, dan panjang. Air di atmosfer berada dalam bentuk uap air. Uap air berasal dari air yang di daratan dan laut yang menguap karena panas cahaya matahari. Sebagian besar uap air di atmosfer berasal dari laut karena laut mencapai 3/4 luas permukaan bumi. Uap air di atmosfer terkondensasi menjadi awan yang turun ke daratan dan laut dalam bentuk hujan. Air hujan di daratan masuk ke dalam tanah membentuk air permukaan tanah dan air tanah. Tumbuhan darat menyerap air yang ada di dalam tanah. Air tanah dan air permukaan sebagian mengalir ke sungai, kemudian ke danau, dan ke laut. Siklus ini disebut siklus panjang, sedangkan siklus yang dimulai dengan proses transpirasi dan evapotranspirasi dari air yang terdapat di permukaan bumi, lalu diikuti oleh presipitasi atau turunnya air ke permukaan bumi disebut siklus pendek. Secara singkat, tahapan siklus air yaitu air dari permukaan bumi akan menguap atau biasa dikenal dengan evaporasi. Di udara, air tersebut akan menjadi awan dan mengalami kondensasi. Selanjutnya terjadi hujan, air turun kembali ke permukaan bumi. Kemudian ada siklus fosfor. Fosfor adalah mineral penting yang dapat ditemukan di seluruh hewan dan tanaman. Selain itu, fosfor juga dapat ditemukan di dalam air, tanah, dan sedimen, namun tidak dapat ditemukan dalam kandungan udara. Fosfor memiliki peranan penting sebagai pembawa energi dalam bentuk ATP. Siklus ini adalah perputaran bahan kimia yang membentuk endapan. Sebagian besar terdapat di batuan beku dan bahan induk tanah. Adanya erosi dan pelapukan menyebabkan fosfat terbawa menuju sungai hingga laut membentuk sedimen. Adanya pergerakan bumi menyebabkan sedimen muncul ke permukaan. Di darat, tumbuhan mengambil fosfat terlarut dalam air tanah. Herbivora mendapatkan fosfat dari tumbuhan yang dimakan, dan karnivora mendapatkan fosfat dari herbivora yang dimakan. Hewan mengeluarkan fosfat melalui urin dan feses. Bakteri dan jamur mengurai bahan anorganik di dalam tanah, lalu melepaskan fosfor, kemudian diambil oleh tumbuhan. Nah, siklus fosfor ini sangat dibutuhkan untuk membentuk asam nukleat, protein, dan ATP. Fosfor tidak mengalami fase GAN. Batuan yang mengandung fosfat
akan mengalami pelapukan, kemudian fosfat terbawa ke laut dan membentuk sedimen. Bakteri dan jamur mengurai materi anorganik di tanah dan akan terbentuk fosfor. Kemudian fosfor akan dipakai oleh tumbuhan. Fosfat di tanah akan digunakan oleh tumbuhan, kemudian tumbuhan akan dimakan oleh herbivor. Sedangkan herbivor akan dimakan oleh karnivor dan karnivor memperoleh fosfat. Kemudian fosfat ini akan keluar melalui urin dan feses. Selanjutnya, siklus nitrogen. Di alam, nitrogen terdapat dalam bentuk senyawa organik seperti urea, protein, dan asam nukleat, atau sebagai senyawa anorganik seperti amonia, nitrit, dan nitrat. Tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrit ataupun nitrat dari dalam tanah untuk menyusun protein dalam tubuhnya. Ketika tumbuhan dimakan oleh herbivora, nitrogen yang ada akan berpindah ke tubuh hewan tersebut bersama makanan. Ketika tumbuhan dan hewan mati, ataupun sisa hasil ekskresi hewan, misalnya urin, akan diuraikan oleh dekomposer menjadi amonium dan amonia. Oleh bakteri nitrit, contohnya Nitrosomonas, amonia akan diubah menjadi nitrit. Proses ini disebut sebagai nitritasi. Kemudian, nitrit dengan bantuan bakteri nitrat, contohnya Nitrobakter, akan diubah menjadi nitrat. Proses ini disebut sebagai proses nitratasi. Peristiwa proses perubahan amonia menjadi nitrit dan nitrat dengan bantuan bakteri disebut sebagai proses nitrifikasi. Ada pula bakteri yang mampu mengubah nitrit atau nitrat menjadi nitrogen bebas di udara. Proses ini disebut sebagai denitrifikasi. Beberapa tahapan dalam siklus nitrogen dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, fiksasi, merupakan proses pengikatan nitrogen dari atmosfer. Kemudian yang kedua, amonifikasi, merupakan serangkaian reaksi enzimatik untuk membentuk amonium. Yang ketiga, nitrifikasi, adalah oksidasi amonium menjadi nitrat. Dan yang keempat, denitrifikasi, merupakan reaksi pengubahan kembali senyawa nitrat menjadi gas nitrogen, nitrogen oksida, dan gas amonia oleh aktivitas bakteri. Sekian materi mengenai beberapa siklus biogeokimia. Terima kasih dan semoga bermanfaat.